Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul Mande Minang Mancanegara. Saya sudah melihat wajah-wajah yang gembira dari berbagai pelosok benua, dari Amerika, Belanda, ada yang sedang di Shanghai juga, ada yang sedang di Ranah, dan ada juga yang ada di Indonesia. Baiklah, pada hari ini, Alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan dalam rangka 79 tahun Dirgahayu Negara Republik Indonesia kita. Seperti juga kegiatan yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, kita ingin berbagi kepada semua mandeh yang ada apa kegiatan yang kita lakukan di tempat masing-masing. Rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh Mande-Mande malam ini akan sangat menarik karena kita bisa melihat dan diajak untuk melihat kegiatan dari negara-negara yang lain. Sebelum kita memulai, kita akan mulai dengan pembacaan sari tilawah. Pada kali ini akan dibacakan oleh Mande Armenia Nazar. Kepada Mande, kami persilahkan. Terima kasih Mande Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka ketika gelap datang atas malam, dia melihat bintang dan dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika terbenam, dia berkata, tidak, aku tidak menyukai yang terbenam. Maka ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak ini petunjuk padaku bahwa ini bukan Tuhanku. Dan tentu aku menjadi termasuk golongan orang yang sesat. Maka ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, oh inilah Tuhanku. Ini lebih besar. Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ikhlas. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mandi Armenia Nazar yang telah membacakan sari tilawah untuk kita semua dengan pemaknaan yang sangat dalam artinya dan bisa menjadi pembelajaran buat kita. Saya juga menyapa semua pendengar radio RGM yang malam ini juga bersama kami untuk kita sama-sama merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Baiklah, sebelum kita memulai acara selanjutnya, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
kita telah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai pemula untuk perayaan 79 tahun Dirgahayu Indonesia. Sebagai orang Minang, tanpa awak mulai jo pantun joba dendang. Nah, kini awak dengarkan dendang dari Ranah Minang. Mandeir akan membawakan. Silakan Mandeir.
Terima kasih Mandeir untuk dendang yang telah disampaikan. Mangana ulang kaji sejarah dengan dendang yang disampaikan tadi. Jadi sangat menarik. Cerita tentang Jepang, Balando yang pernah ada di negara awak. Selanjutnya kami mengundang sambutan Ketua 3M Mandeh Ben yang berada di Amerika Serikat untuk bisa memberikan kata sambutannya. Kepada Mandeh Ben kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mandeh Sony dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul. Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, terutama nikmat kemerdekaan. Tak terbayang bagaimana Indonesia jadinya kalau kita masih di bawah kolonialis bangsa asing. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita bersyukur juga atas kehadiran kita semua. Terima kasih dengan apresiasi yang sangat tinggi kepada yang terhormat Bapak Pembina Minang Mandeh Minang Mancanegara atau 3M, yaitu Bapak Denny Abdi SEMSI, yang sebentar lagi akan hadir bersama kita insya Allah. Beliau yang selalu setia memimpin, membina kita. Alhamdulillah. Semoga Allah membalasnya dengan fadilah yang berlipat ganda mulai dari dunia ini sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang terhormat Mandeh penasihat kita Profesor Dr. Siti Salmah, yang selalu juga dengan bagaimanapun keadaan beliau selalu setia pada kita, mendampingi kita. Semoga Mandeh Siti Salmah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang terhormat Mandeh Dr. Sri Setiawati MA, narasumber kita saat ini. Dr. Setiawati juga adalah Ketua Adat dan Budaya 3M yang tanpa pamrih, yang tidak pernah mengatakan no. Tidak ada no di dalam kamus beliau. Subhanallah, insya Allah. Betapa beruntungnya kita 3M memiliki sosok-sosok pilihan dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu saat ini. Berikutnya yang terhormat Mandeh Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ketua panitianya adalah yang telah kerja keras Mandeh Tati Wesolf di Belanda, yang mana beliau juga adalah sebagai wakil ketua 3M. Kemudian didampingi oleh Mandeh Insinyur Sony Drestiana yang tidak asing lagi, yang sekarang sebagai moderator. Mandeh Sony juga adalah sekretaris yang setia kepada 3M. Berikutnya Dr. Dede Kurniasi, Dr. Sastri Sunarti Sweni, S3 nih ya, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan namanya di sini, Mandeir, dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Basamu mako menjadi basamu dalam satu kata. Terutama juga sponsor kita, Radio
RGM yang selalu setia mengudarakan langsung program 3M. Terima kasih Bu Asbi dan Pak Aditya Kusuma. Begitu juga dengan semua para pendengar dimanapun berada, terutama juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua yang mendengarkan melalui radio RGM. Terima kasih banyak. Berhadiran pada hadirin semua adalah sangat utama karena tanpa hadirin pendengar tentu program ini tak akan jadi. Last but not least, sponsor-sponsor kita yang juga tidak akan saya sebutkan namanya di sini, tapi nanti kita akan dapat melihat aksi-aksi beliau. Sponsor-sponsor kita itu umumnya juga anggota-anggota 3M. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kalau kita berbicara tentang Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang unik, yang melibatkan suku-suku dan bangsa-bangsa, termasuk juga PBB yang sekarang disebut UN, United Nations. Kesemuanya tidak memandang ras dan agama. Kemerdekaan yang diraih dan diteriakkan dengan semangat dan tekad bulat berdasarkan persatuan dan kesatuan lahir batin bangsa Indonesia. Agustus yang disebut Bung Karno dulunya bulan keramat, sekarang saya benar-benar menghayatinya. 4 tanggal yang bersejarah yang perlu kita petik makna dan pelajaran darinya, yakni memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kesempatan biasanya akan datang 2 kali. Bulan Agustus yang keramat, dengan kisah-kisahnya yang perlu kita ingat. Tidak kita lupakan 6 Agustus, 9 Agustus, 15 Agustus, dan 17 Agustus 1945. Berawal dengan kehancuran Pearl Harbor justru membawa nikmat hikmah pada kita Indonesia. Musibah membawa ceria. Pemboman Pearl Harbor di Pulau Oahu, Hawaii di Amerika Serikat pada tahun 1941 oleh Jepang. Ini mempunyai peran dan makna yang sangat penting dalam kita meraih kemerdekaan. Empat tahun kemudian Amerika Serikat mempertahankan bom atom sebagai pembalasannya. Di Tennessee, ini negara bagian tempat saya berdomisili sekarang, tepatnya Oak Ridge, yang hanya 20 menit dari rumah saya, punya andil dan peran besar dalam pembuatan bom atom ini. Tepatnya yaitu Oak Ridge National Laboratory, ONRL. Kita selalu mengaungkan dendang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan kita. Di saat mana pasukan nasionalis Indonesia secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia setelah hampir 350 tahun di bawah penjajahan Belanda. 4 tanggal keramat itu
6 Agustus 1945, pemboman balasan Amerika Serikat terhadap Jepang di Hiroshima. 9 Agustus, pemboman yang kedua kalinya di Nagasaki, yang membuat Jepang tunduk menyerah kalah. Pada 15 Agustus 1945, Emperor Hirohito mengumumkan hal kekalahannya. Itu tanggal 15 Agustus. 17 Agustus, 2 hari setelah itu Indonesia meneriakkan merdeka. Masya Allah. Begitu hebatnya para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tidak melewatkan kesempatan sedikit pun. Kesempatan emas ini tak mungkin datang 2 kali. Meskipun baru pada 27 Desember 1949 dicapai kedaulatan penuh tanpa syarat. Akibat campur tangan British dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rasa-rasa tak percaya, tapi memang nyata. Tidakkah kita yakin bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akibat penderitaan bangsa Indonesia yang dijajah semena-mena 350 tahun. Kita memang tidak merasakan hal yang begitu, penjajahan itu. Tapi kita perlu tahu sejarahnya. Kita tidak bisa take for granted kemerdekaan negara Indonesia begitu saja. Sejarah yang penting, yang penuh dengan penderitaan rakyat Indonesia, yang penuh keok dan likunya, itu tidak bisa kita lupakan. Sejarah Indonesia tak boleh ditelan masa. Sejarah Indonesia dirasa sangat perlu untuk dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah-sekolah. Sebagaimana pelajaran sejarah Indonesia yang seharusnya tak lekang, dek paneh, tak laput di hujan. Seperti kurikulum sekolah dahulu. Kita perlu memperjuangkan hal ini. Seyogianya lah kita mengambil pelajaran hikmah dari perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Kesatuan, persatuan masyarakat yang solid adalah kunci utama. Menjaga, merawat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu bentuk kesyukuran. Mari kita bersyukur. Kita syukuri pusaka warisan nenek moyang kita. Itu adalah juga cermin bagi kita mandeh-mandeh, bundo-bundo, perempuan-perempuan Minang. Adat dan budaya Minangkabau, mari kita jaga, kita pelihara, dan kita lestarikan. Akhir-akhir ini kita sangat kecewa dengan fenomena penampilan pakaian pengantin adat Minang yang jauh telah bergeser dari ajaran adat Basandi, sarak-sarak Basandi kita pula, filosofi Minang kita. Kita tidak rela kehilangan adat dan budaya leluhur yang kita pusakai, yang kita warisi. Kita tidak menginginkan jalan diubah di orang banyak, tapi yang dialih di air gadang. Pada kesempatan ini, saya menghimbau
kembali, mengulang kembali permohonan kami, Mandeh Minang Mancanegara, sebagaimana yang kami sampaikan pada press release yang telah kami sebarkan pada 10 mass media yang dalam waktu dekat ini insya Allah akan kita follow up. Insya Allah. Saya ulangi, dengan ini saya menghimbau mandeh-mandeh, bundo-bundo, perempuan-perempuan Minang dimanapun berada. Mari kita bersatu dalam kesatuan yang solid. It's okay, kita punya grup-grup masing-masing di tempat kita berdomisili. Bahkan itu justru menjadi tenaga yang kuat masing-masing kita. Tetapi dalam keseluruhan kita adalah dalam kesatuan, tekad yang bulat. Mari kita dukung nenek mama, alim ulama, pemerintah yang disebut Tunku Tigo Sajarang dalam menegakkan, melestarikan adat dan budaya, termasuk juga budaya kuliner kita. Budaya kuliner Minang kita yang autentik. Kita tidak mau dikotori dan dinodai. Seperti sudah mulai terjadi sekarang ini. Biduak lalu, Kiambang Batawi. Kita harus kembali. Biarkan anjing menggonggong. Kafilah lalu. Sekali lagi, semua kita, perempuan Minang dimanapun berada, mari kita saling berbimbingan tangan, solid, saiyo sakatu, basamu mengku menjadi, basamu dalam satu kata. Barangkali begitu saja kata sambutan saya, waktu dikembalikan kepada Ibu Moderator. Wabillahi wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mandeh Ben. Sambutan yang sangat menarik, membuat kita mengingatkan kita kembali pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Denny Abdi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam yang telah bergabung. Mohon maaf terlambat, Bunda Sony. Tidak apa-apa Pak Denny, bersama kita juga selain dari Mandeh-Mandeh yang dari berbagai penjuru dunia ini Pak Denny, kita juga ada sudah lebih dari 200 pendengar di radio RGM yang juga ikut bersama acara kita malam ini. Dengan telah hadirnya Pak Denny, kita telah mendengar sambutan dari Ibu Ben tadi, kita juga ingin mendengar sambutan dari Bapak Denny Abdi sebagai pembina dari Mandeh Minang Mancanegara. Kepada Bapak Denny, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Bundo Sony, Bundo Ben, yang baru saja kita dengarkan refleksi mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bundo Siti Salma, Bundo Tati, Bundo Dede, Bundo Pit, Bundo-bundo sekalian, Bundo Sastri, semuanya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin bukan sambutan ya Bundo Sony ya, jadi mungkin semacam refleksi saja, jadi supaya kita lebih rileks, karena kalau sambutan-sambutan kelihatannya sangat formal ya. Kita semua kan baru saja merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya rasa kita berkumpul hari ini, bundo-bundo, untuk mengenang lagi, mengingat kembali, dan memanfaatkan bagaimana sejarah kita yang sudah ditorehkan oleh para pendiri bangsa itu
membawa kemanfaatan untuk kita yang sekarang sebagai generasi penerus, baik bundo-bundo yang juga sudah tidak muda lagi, dan tentunya generasi ke depan. Karena Indonesia ini kan kalau kita lihat nomor 4 di dunia dari sisi populasi, jadi tidak kecil. Artinya tanggung jawabnya besar, baik kepada dirinya sendiri sebagai bangsa, kepada kawasannya, yang hingga saat ini kita sukses bersama-sama menjaga kawasan kita di mana kita tinggal, yaitu Asia Tenggara. Sukses dalam pengertian sejak ASEAN didirikan tahun 67, tidak pernah ada konflik terbuka di kawasan kita ini. Nah, ini adalah komitmen yang Indonesia merupakan salah satu pendirinya. Sebagai Indonesia negara yang paling besar, Indonesia dianggap adalah kakak tertua lah kalau bisa dibilang. Jadi sering sekali kalau kita ngobrol-ngobrol dengan negara-negara ASEAN yang lain, selalu mereka memandang ASEAN ini tidak akan ada ruhnya tanpa Indonesia. Nah, jadi kalau kita perhatikan dunia saat ini sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai konflik pecah di mana-mana. Tadi kalau Bu Ben merefleksikan bagaimana kita merebut kemerdekaan, ternyata sampai sekarang masih ada negara yang masih belum merdeka, ya kan? Palestina contohnya, ini utang kita sejak Bung Karno mencanangkan di non-aligned movement, kita masih utang untuk meraih kemerdekaan Palestina. Nah, itu satu contoh yang terlihat, yang sering dengan kasat mata bisa kita lihat di televisi. Tetapi banyak lagi konflik-konflik lain yang masih terjadi di Eropa. Sekarang masih ada perang di Ukraina, di Timur Tengah juga, dan kemudian di kawasan-kawasan lain. Ketegangan silih berganti. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya sejak PBB didirikan, itu hukum internasional sudah lengkap, mengatur segala sesuatu jika terjadi perselisihan antar negara. Jadi sebetulnya kalau negara-negara ini betul-betul berpegang kepada international law, seharusnya tidak ada lagi perang. Apapun masalahnya, semua ada solusinya sepanjang kita semua bersepakat untuk menghormati hukum. Jadi bagaimana kita menghormati hukum bernegara, misalnya apa yang terjadi jika anggota masyarakat tidak menghormati hukum? Akan terjadi chaos, akan terjadi ketidakaturan, akan terjadi kesewenang-wenangan. Nah, dunia juga begitu, tapi yang mengaturnya adalah namanya hukum internasional. Nah, inilah sebetulnya penghormatan terhadap negara lain, inilah sebetulnya yang menjadi dasar salah satu prinsip yang dipegang oleh semua anggota PBB. Tapi kenyataannya kenapa hingga hari ini kita masih melihat adanya perang? Ya karena itu tadi, masih ada negara yang tidak menghormati hukum. Nah, jadi dari sisi itu kita patut bersyukur. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi pembangunan ekonomi, dari sisi mengisi kemerdekaan, kalau kita bandingkan di antara bangsa-bangsa, kita masih tergolong negara berkembang. Negara berkembang itu diukur dari income per kapita. Income per kapita kita baru sekitar 5.000. Itu kelompok middle income country. Maunya kita menjadi negara maju. Negara maju itu ya minimum 20.000. Kalau bisa sampai 25.000, 5 kali lipat dari pendapatan kita hari ini. Itu baru kita bisa mengklaim diri kita bahwa kita sudah mulai mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Mengapa Indonesia merdeka? Tentu harapan kita bisa membangun, kita bisa fokus. Nah, kalau kita lihat sejarah, mengapa ada negara yang kurang beruntung? Mengapa ada negara yang dijajah? Mengapa ada negara yang menjajah? Ya kan? Nah, sebetulnya negara yang menjajah adalah negara yang visinya lebih panjang ke depan. Dia tahu di mana celahnya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dialah yang menjadi kemudian penentu, pemenang dalam persaingan global.
Nah, negara yang cenderung pasif akan cenderung menjadi objek. Dia akan tertinggal, akan terombang-ambing, akan terseret-seret oleh arah globalisasi. Nah, karena itu, jika kita merefleksikan kepada penderitaan kita di zaman ketika kita merdeka, dikuasai oleh kolonial. Nah, itu memang pada saat itu, zaman itu sebelum ada PBB, siapa yang menguasai wilayah, dialah yang disebut penguasanya, ya kan? Nah, makanya terjadi kolonialisme di masa lalu. Nah, ketika terjadi Perang Dunia, ketika Indonesia diduduki oleh Jepang, kemudian Sekutu mengalahkan Jepang. Apa kata hukum internasional waktu itu? Hukum internasional mengatakan semua negara bekas jajahan yang dipegang Jepang harus dikembalikan kepada mantan penjajahnya. Nah, dalam hal Indonesia, Belanda. Dalam hal Vietnam, Prancis. Ya kan? Nah, tetapi para pemimpin bangsa kita, nah kebetulan ini karena saya ada di Vietnam, Vietnam ini bersahabat dengan Bung Karno. Mereka rupanya saling berkomunikasi dan sama-sama memiliki semangat anti kolonial. Sehingga begitu Jepang menyerah tahun 45, kedua pemimpin bangsa ini mengambil kesempatan mendeklarasikan kemerdekaan. Indonesia dideklarasikan 17 Agustus 45, Vietnam 2 minggu setelah itu. 2 September tahun 1945. Nah, ini hari-hari ini Vietnam sedang merayakan kemerdekaannya. Tetapi Vietnam tidak seberuntung Indonesia. Indonesia melawan Belanda hanya 4 tahun, dari 45 sampai 49, karena waktu itu mungkin kemahiran Bung Karno memainkan diplomasi internasional. Sehingga akhirnya Indonesia kombinasi antara perjuangan di lapangan dengan diplomasi membuat Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan kita, dan praktis begitu setelah dikembalikan kedaulatan tahun 49 kita praktis sudah bebas dari kolonialisme. Nah, kemudian kita memasuki era konsolidasi, terjadi berbagai konflik-konflik internal, sehingga ya inilah cerita kita. Nah, bagaimana dengan Vietnam kalau kita mau belajar? Vietnam nasibnya tidak seberuntung kita kalau direfleksikan ke situ. Perancis kembali dia lawan. Kemudian walaupun Vietnam berhasil memenangkan pertarungan dengan Perancis, kemudian terjadi pertarungan sengit antara ideologi komunisme waktu itu dengan sekutu yang dipimpin Amerika. Komunisme waktu itu Uni Soviet melawan Amerika. Vietnam menjadi objeknya, sehingga Vietnam menjadi area berkepanjangan persaingan dua negara besar ini. Tapi Vietnam ini negara yang bukan main. Resiliensinya luar biasa. Mereka betul-betul cinta kemerdekaan, sehingga akhirnya mereka perangnya panjang, baru di tahun 80-an mereka betul-betul merdeka dan mulai membangun dirinya, kemudian bergabung dengan ASEAN tahun 95, dan sekarang kita lihat 10 negara ASEAN ini merupakan negara yang pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata ekonomi dunia. Nah, sekarang fokus kita betul-betul sekarang mencapai kemakmuran di Asia Tenggara ini. Sesama kita dulu sering ada konflik di kawasan, namanya bertetangga. Kita dengan Malaysia ada konfrontasi, Malaysia dengan Filipina juga dulu ada perselisihan, Kamboja dengan Thailand, Kamboja dengan Vietnam. Nah, tapi dengan berdirinya ASEAN, ini merupakan semacam komitmen tingkat tinggi dari para pemimpin bangsa. Sejak mereka semua masuk ASEAN tidak pernah lagi ada open konflik. Nah, itulah prestasi kita. Nah, sekarang kalau tadi kita mengatakan kalau kita tidak mau terseret arah globalisasi dan kita yang menjadi penentu, kita harus berpikir di depan zaman kita. Jadi jangan kita terbawa arus. Kita yang harus menentukan nasib kita sendiri. Artinya kita harus mampu membaca masa depan. Seperti apa masa depan? Apa yang Indonesia harus lakukan? Langkah-langkah apa? Dari kebijakan internasional apa? Kebijakan dalam negeri apa? Daya saing apa yang harus kita lakukan? Karena di dunia ini, negara itu disegani hanya karena dua hal. Satu, karena militernya kuat. Dua, negaranya kaya. Ya kan? Nah, dua itu yang membuat negara-negara disegani. Nah, militer bisa kuat kalau dia punya uang. Nah, jadi
otomatis pertumbuhan ekonomi itu merupakan sekarang sesuatu yang tidak suka atau tidak harus diraih. Nah, bersama dengan pertumbuhan ekonomi, tentu pengembangan SDM yang ideal adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan kemampuan sumber daya manusia suatu negara. Nah, Indonesia ini sangat surplus. Kita memiliki bonus demografi, ya kan? Kita generasi kita relatif muda, jadi berbeda dengan misalnya negara-negara seperti Jepang yang sudah memasuki aging society, mereka tidak banyak anak muda, usia produktifnya lebih sedikit daripada orang tua yang sudah tidak produktif lagi. Indonesia sebaliknya, jadi Indonesia itu betul-betul harus menginvestasikan sebesar-besarnya kemampuan yang ada untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah, kemampuan inilah yang nanti membuat Indonesia mampu beradaptasi dengan lingkungan masa depan. Nah, kemudian kita menjadi penentu. Kita tidak lagi menjadi objek dari negara-negara lain. Karena yang namanya hubungan antar negara ini ya masing-masing akan mencoba memperjuangkan national interest-nya sendiri. Ya kan, dalam berhubungan. Jadi siapa yang lebih pintar, tetap dia yang akan lebih maju. Jadi contoh misalnya negara mana yang maju tuh di kawasan kita? Singapura. Singapura itu income per kapitanya sudah sekitar 80.000. Bayangkan, kalau kita lihat kemampuan dia, sumber daya alam dia, praktis Singapura nggak punya apa-apa. Dia pure mengandalkan kemampuan sumber daya manusianya. Nah, Malaysia misalnya, di mana orang Indonesia banyak mencari kerja di situ, itu baru 12.000. Nah, tetapi karena ada perbatasan darat, memudahkan orang Indonesia, beramai-ramai itu orang Indonesia mencari kerja ke Malaysia. Karena memang untuk pekerjaan yang sama, mereka akan menerima gaji yang lebih besar. Nah, karena income per kapitanya lebih dari 2 kali Indonesia. Nah, inilah yang harus kita fokuskan. Jadi kita boleh saja misalnya kita memiliki, tadi saya tangkap Bu Ben memiliki concern mengenai sudah lunturnya budaya-budaya kita yang lama, itu harus kita hargai, tetapi kita tidak cukup hanya menghimbau saja, karena pada dasarnya semua itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki kemampuan, yaitu memiliki kemampuan dari sisi ekonomi. Budaya bisa kita kembangkan, tapi perlu pendanaan. Perlu pembinaan generasi muda. Nah, sekarang kita lihat hari-hari ini, kenapa banyak sekali adat yang ditinggalkan segala macam. Semuanya pada dasarnya mengalami keterdesakan hidup. Ya, bundo-bundo mungkin yang hidup di luar negeri lebih beruntung. Ya, karena memang semuanya sudah serba keteraturan, tapi mungkin yang tinggal di tanah air di Sumatera Barat, kita bisa lihat bagaimana generasi muda kita, bagaimana sulitnya mencari kerja, bagaimana minimnya aktivitas ekonomi, ya kan? Hampir semua lulusan universitas dari daerah, termasuk saya pribadi, ini kita harus ke Jakarta untuk mencari kerja. Bayangkan. Nah, ini kan artinya ada yang kurang di tempat kita. Nah, itu yang harus kita bangun. Kalau semuanya sudah maju, nah nanti semuanya akan punya energi untuk memperhatikan budaya, memperhatikan adat kita. Karena yang paling utama tentu masalah yang paling pokok, masalah perut, masalah pendidikan, masalah kesehatan, baru kemudian yang lain-lain akan diperhatikan. Saya rasa itu prioritas-prioritas yang sekarang membuat keluarga-keluarga kita di di Indonesia pada umumnya ya kesehari-harian mereka itu sudah dipenuhi oleh berbagai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi mereka nggak sempat lagi memikirkan yang lain, memikirkan budaya, memikirkan adat. Kadang-kadang semua ditabrak karena itu keterdesakan itu. Kadang-kadang kita lihat kalau kasus-kasus kriminal, ada anak bertengkar dengan orang tuanya sampai ke pengadilan berebut harta. Ini kan sudah tidak masuk akal sebetulnya. Tapi itulah kenyataannya yang ada kita lihat hari-hari ini. Tidak sedikit itu kasus-kasus seperti itu. Nah, kenapa? Karena keterdesakan ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya, dalam usia yang 79 tahun, untuk seorang manusia, mungkin 79 tahun sudah sangat senior, tetapi sebagai sebuah bangsa itu belum apa-apa. Itu masih relatif muda. Amerika berapa umurnya sekarang, Bu Ben? Sudah berapa ratus tahun. Toh sekarang masih banyak bolong-bolong loophole dari politik domestik di Amerika. Masih banyak hal-hal yang
kelihatannya belum ideal. Jadi pembenahan itu harus terus-menerus kita lakukan. Tetapi kuncinya itu, jika kita tidak mampu membaca zaman, jika kita tidak mampu melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi apa yang kita hadapi ke depan, Indonesia akan tergilas lagi seperti di masa-masa lalu. Zaman berganti, tetapi kata orang, ya mungkin sekarang kita sudah merdeka, tapi kita merasa masih belum merdeka, karena kita masih belum bisa mewujudkan apa-apa yang ingin kita lakukan. Nah, kemerdekaan yang sebenarnya kan itu, di mana kita terbuka akses, misalnya kalau anak-anak muda, akses untuk pendidikan terbuka luas, akses untuk pelayanan kesehatan terbuka luas, apalagi kebutuhan dasar, baru itu namanya kita merdeka. Nah, hari ini apakah kita sudah bisa memenuhi semua kebutuhan? Nah, tentu masih jauh daripada itu, karena itu tadi, kalau kita lihat income per kapita kita masih jauh dari harapan. Cita-cita kita yaitu di atas 20.000. Nah, apakah kita mampu mencapainya? Pemerintah menargetkan tahun 2045, dan uniknya Vietnam ini sama dengan Indonesia, karena merdekanya tahun 45, cita-citanya menjadi negara maju juga 2045, 100 tahun setelah merdeka. Nah, ini sekarang kita lihat. Jadi saya sebagai duta besar di sini, dalam pertemuan-pertemuan selalu saya sampaikan, mari kita saling dukung, kita tidak bersaing secara negatif, tetapi kita saling dukung sehingga cita-cita kita bersama menjadi kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang damai, makmur, sejahtera, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa tahun 67 dulu mendirikan ASEAN. Nah, itu bisa dicapai. Jadi walau bagaimanapun, walaupun masih banyak PR kita tetap wajib bersyukur. Karena kawasan kita ini walau bagaimanapun tetap kita nikmati damainya. Buktinya apa? Sekarang siapapun dari Indonesia kalau mau bepergian ke ASEAN itu bebas, tinggal ambil paspor, pesan tiket, berangkat, ya kan? Jadi tanpa perlu visa, tanpa perlu persyaratan yang macam-macam seperti kita kalau ke negara-negara lain. Nah, itu paling tidak yang sudah kita nikmati di kawasan ini. Untuk sekolah, untuk berbisnis, untuk jalan-jalan, orang Indonesia bebas bepergian di kawasan ASEAN ini. Nah, itu paling tidak, itu sudah membuka akses, tapi kita mau lebih dari itu lagi. ASEAN itu ada 3 pilarnya. Pilar 1 adalah politik keamanan, itu adalah pondasi dari semuanya, itu sudah terjaga dengan baik. Pilar 2 adalah ekonomi, nah ini yang sedang bergerak terus. Dan pilar ketiga adalah socio-cultural. Socio-cultural ini adalah ketika masyarakat saling berhubungan satu lain, merasa dekat. Jadi bagaimana misalnya orang Indonesia ketemu orang Vietnam atau orang Thailand, itu merasa kita bersaudara, kita seperti keluarga. Nah, itu yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ASEAN melalui pilar ketiga, yaitu socio-cultural, artinya people to people connection. Nah, itu mungkin sebagai pengantar diskusi, walaupun tadi saya bilang tidak panjang, rupanya panjang juga jadinya ya, Bunda Sony ya. Terima kasih. Mungkin kita lebih banyak diskusi-diskusi saja. Gitu ya, Bunda Ben. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Denny. Jadi, jika kita tidak mampu membaca zaman, maka kita akan tergilas lagi. Itu yang saya catat dari refleksi yang disampaikan oleh Pak Denny. Nah, selanjutnya kita akan lihat perayaan-perayaan yang kemerdekaan. Nah, kita akan mulai dulu nih dari negara tempatnya Pak Denny. Baik, Mande Dede, kita persilakan untuk melihat bagaimana perayaan 79 tahun Indonesia di Hanoi, Vietnam. Silakan. Bapak dan Ibu, para peserta upacara yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di KBRI Hanoi, Vietnam. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dimulai.
Duta Besar Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindah kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jalasena Nararya. Dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Pesan hari ini adalah mari kita isi kemerdekaan yang sudah digaungkan 79 tahun yang lalu. Pekerjaan masih panjang. Sampai kapan kita harus bekerja keras? Sampai cita-cita menjadi masyarakat adil dan makmur itu terwujud dan kemudian terus dipertahankan. Indonesia menjadi negara yang bersahabat dengan semua negara dan saling membantu dengan negara-negara lain. Terima kasih, Mande Dede. Kita tadi saksikan, kita serasa berada di Hanoi juga nih, Pak Denny, melihat suasana di sana. Oke, nah kita sekarang setelah mendengar refleksi dan paparan dari Mandebe juga, dari Pak Denny juga, kita sekarang ingin mendengar dari Mande Dr. Sri Setiawati, MA, mengenai refleksi peran perempuan Minang dalam kemerdekaan. Tidak berlama, saya silakan kepada Mande Sri. Terima kasih Mande Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Mande Minang Mancanegara, Bapak Denny. Yang terhormat juga kepada Penasehat Mande Minang Mancanegara, Mande Profesor Siti Salma. Kemudian pertama kepada Ketua Mande Minang Mancanegara, Mande Ben, dalam hal ini istimewa sekali, dan khusus kepada pengurus dan anggota Mande Minang Mancanegara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik di rantau maupun di ranah, dan pemirsa Radio Rumah Gadang Minang, RGM, dimanapun berada, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadiratnya juga lah melimpahkan rahmat
dan hidayahnya kepada kita saat ini melalui media virtual ini. Kita masih diberi kondisi keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, saya coba mengutip pidato singkat, pidato yang pernah disebutkan oleh Mande Siti Rangkayo Siti Rasuna Said. Pintu kemerdekaan sudah terbuka dan harap apabila Anda kembali ke tempat masing-masing, saudara-saudara akan membisikkan hal ini kepada saudara-saudara, agama dan sebangsa. Tujuan kita semua satu, membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing. Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas dan bermasyarakatlah yang memperbudaknya. Bila kita tidak membela bangsa sendiri, lebih baik kita minta Allah untuk mencabut nyawa kita. Saya terus memegang janji bahwa waktunya akan tiba, Belanda akan kalah. Saya ingin menyalakan semangat orang-orang saya. Itu kutipan pidato salah satu yang disebut sebagai singanya Minangkabau. Tokoh yang luar biasa pernah hadir di dalam pergerakan perempuan Indonesia, terutama kita orang Minangkabau. Mencoba membuka, sebenarnya saya coba dengan awal ya, dari peradaban, periodisasi pergerakan-pergerakan untuk kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Bagaimana besar kontribusinya orang Minang di dalam fase kemerdekaan ini, proses sampai kemerdekaan. Di antara founding father, tiga di antara 4 founding father itu adalah orang Minang. Kita tahu semua itu. Bagaimana Muhammad Atta, Sultan Syahrir, Tan Malaka membawa kontribusi besar terhadap bangsa kita, mengenalkan konsep-konsep berbangsa dan bernegara. Dan itu apakah akan menjadi nostalgia masa lalu dengan kebanggaan itu? Kita belum lihat bagaimana konteks pada hari ini. Apakah orang Minang hari ini hanya bisa mengenang nostalgia begitu besarnya bangsa-bangsa kita ini dulu, pendiri-pendiri bangsa ini hadir di dalam ranah Minangkabau, yang lahir dari ranah Minangkabau. Nah, pada awal abad 20, kita tahu pada masa itu Hindia Belanda, pada fase itu dianggap agak substansi sebenarnya, karena Belanda mulai kembangkan sebenarnya dalam politik etisnya, ya sebagai wujud wujud balas budi lah. Ketika itu Belanda begitu banyak dengan melakukan kesengsaraan rakyat kita sendiri, dengan sistem tanam paksanya. Praktek-praktek sistem tanam paksa inilah seperti di Sumatera atau di Minangkabau itu kan kita tahu bagaimana kita dipaksa untuk menanam kopi dan sebagainya. Sumatera West Coast kita tahu waktu itu bagaimana. Nah, Belanda secara politikal mulai mengembangkan, memberi ruang sebenarnya untuk pendidikan. Nah, ruang ini diambil oleh beberapa perempuan Minang ternyata, ya. Jadi itu membawa pengaruh yang luar biasa dan signifikan terhadap pendidikan kita, karena kita tahu bahwa perempuan Minang, perempuan itu adalah madrasah di dalam keluarga. Nah, fase sebelum abad 20 kita hampir samalah dengan fase perempuan Minang lainnya di Hindia Belanda pada masa konteks Hindia Belanda waktu itu. Aktivitas internal ya, kita tahu bagaimana peran-peran domestik seorang istri, seorang ibu, seorang nenek dan sebagainya. Tapi hanya terbatas pada pendidikan lebih difokuskan juga waktu itu pada masa itu pendidikan agama, pendidikan kerumah tanggaan, tujuannya juga untuk jadi bekal menjadi seorang istri dan sebagai ibu di dalam rumah tangganya. Nah, pada era kemajuan perempuan Minang mulai menapaki, dulu kan ada istilahnya Sumatera West Coast ya. Nah, perempuan Minang terpelajar kita ingat betul ya.
ada beberapa di antaranya Syarifah Nawawi. Pernah dengar nama Syarifah Nawawi? Ya. Kemudian ada Siti Janewar Bustami Ahmad. Ada Aisyah Yahya. Aisyah Yahya ini dia juga putri dari Demang Yahya, Datuk Kayu yang ada di Koto Gadang. Ada Rohana Kudus, Rahma El Inisia, masuk orang Kayu Rasuna Said. Ini yang menjadi menjadi tonggak-tonggaknya bagaimana perempuan Minang itu begitu penting hadir di dalam kebangsaan, dalam fase-fase kebangsaan kita. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tantangan sebenarnya pada kondisi sekarang tadi disampaikan oleh Pak Denny. Ini saya juga share beberapa dengan mahasiswa saya supaya generasi muda juga tahu sejarah, karena kita umumnya di 3M ini kan rata-rata udah umur 40 ke atas ya, fase-fase itu. Nah, mudah-mudahan di radio juga banyak pemirsa anak-anak generasi muda kita kontribusi panjang sebenarnya bagaimana kontribusi kita orang Minang, terutama perempuan-perempuan Minang di dalam perjalanan panjang Indonesia sampai hari ini. Ya, jadi ini hampir semua kita tahu bagaimana orang Minang memberikan pemikiran besar ya di dalam tonggak suatu nasionalisme, national nation di situ. Nah, nilai-nilai nasionalis ini yang harus regenerasi, yang harus ditransmisikan pada anak-anak generasi muda sekarang, mahasiswa-mahasiswa kita. Walaupun kita tidak pernah merasakan fase konteks pada masa lalu, tapi dari cerita tutur, ya, cerita tutur yang disampaikan, yang melalui virtual dan sebagainya, berbagai media yang memudahkan anak-anak untuk bisa menangkap bahwa perjuangan itu pada masa lalu itu begitu sulit ya. Nah, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai itu bagaimana diinterpretasikan hari ini oleh generasi muda. Setiap fase masa itu akan punya interpretasi yang akan berbeda memaknai kemerdekaan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah hari ini kita sudah merdeka? Pertanyaan dasar bagi kita sebagai bangsa. Walaupun kita adalah bagian dari PBB misalnya ya. Begitu pengaruh globalisasi, kapitalis, dan semuanya membuat semua bangsa ketergantungan. Makanya ada dikotomi di dalam itu, negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Negara-negara berkembang dibikin ketergantungan dengan negara-negara maju. Nah, sampai hari ini, independensi seorang bangsa, independensi suatu bangsa, sampai seberapa gitu. Budaya kapitalis masuk semua, sampai ke tempat tidur, sampai ke dapur. Anak-anak muda kita, ibu-ibu muda, sekarang semua pegang teknologi yang dimaknai secara positif harusnya. Tapi ini yang menjadi dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan rasa-rasa nasionalisme kita terhadap produk-produk Indonesia sendiri, terutama kita lebih menghargai made in luar ya daripada produk bangsa kita sendiri. Kekayaan produksi hasil pengetahuan masyarakat Indonesia sendiri itu tidak ada nilai seakan-akan dibandingkan dengan produk dari luar gitu. Nah, ini yang membuat kadang bahan-bahan bakunya juga dari Indonesia. Kemudian pergi ke luar negeri sampai diolah terus dikasih label produk luar. Kita tidak sadar gitu. Kita punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa di dalam hal ini. Ini yang menarik sebenarnya kalau kita lihat kilas balik sejarah-sejarah bangsa itu kita akan akui semuanya. Bagaimana peran perempuan Minang di dalam kontribusi dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Wajar rasanya pada masa Jokowi inilah dapat penghargaan Rangkayo Siti Rasuna Said. Ya, cukup lama itu prosesnya dia baru mendapatkan penghargaan. Jadi beliau satu-satunya yang jurnalis
dengan Suntiang Melayunya, ya. Jadi tabloid Suntiang Melayunya menjadi pionir di dalam jurnalis pers di Indonesia. Adalah tokohnya perempuan Minang. Apalagi yang menjadi kebanggaan kita, bahwa dia menjadi seorang orator yang luar biasa, yang sangat berani waktu itu pada masa itu. Sampai akhirnya dia ditangkap, penjara di Semarang. Ya. Nah, kisah-kisah ini itu menjadi spirit bagi kita pada hari ini. Mande-mande, alhamdulillah, mande-mande kita bersama di dalam suatu wadah namanya Mande Minang Mancanegara ini menjadi perekat spirit-spirit ketokohan seorang perempuan Minang itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa memaknai kebersamaan. Nah, fenomena sosial yang luar biasa terjadi pada hari ini, baik di ranah maupun di rantau. Miris sekali kalau kita lihat apakah masih efektif enggak gitu loh. Adat bersandi sarak bersandi Kitabullah menjadi filosofi besar bagi orang Minang, menjadi blueprint bagi orang Minang untuk bertingkah laku, menjadi referensi bagi orang Minang supaya ada keteraturan hidup dalam beretika antara sesama masyarakat. Nah, ketika hari ini itu hanya dianggap semacam filosofi yang begitu abstrak, yang begitu sulit untuk dibumikan gitu loh. Begitu sulit untuk dimaknai oleh anak-anak muda gitu. Ya, masuk kurikulum-kurikulum BAM misalnya. Nah, apakah di sini kemampuan kita sebagai mande-mande yang menjadi mediator di dalam proses pembelajaran di dalam rumah untuk bisa ditransmisikan kepada anak-anak muda yang bisa ditangkap pada hari ini ketika dia memaknai tentang ABSSBK. Kita mencoba merespon, masih ada responsif kita terhadap kasus-kasus. Ya, salah satunya tadi disampaikan oleh Mandeben terhadap pakaian adat. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang dari negara terkadang tanpa menyadari di satu sisi ibarat pisau bermata dua, di satu sisi di bawah konteks pada kenegaraan pakaian-pakaian adat, tapi di sisi lain ada hal-hal yang kepatutan pakaian adat itu dipakai pada konteks apa gitu. Jadi ada kepakaian adat yang dalam konteks kesakralan yang ternyata juga dipakai oleh orang yang tidak patut untuk memakainya. Ya, itu juga menjadi pembicaraan ketika pada masa pemerintahan kita pada masa ini. Di satu sisi upaya pelestarian pemajuan kebudayaan kita appreciate ya. Bagaimana semua ketika upacara hari peringatan menggunakan pakaian-pakaian adat. Tapi di sisi lain ada satu nilai yang ternyata ada berbenturan secara stratifikasi di dalam penggunaan pakaian itu. Arwahnya di satu sisi dibangun, tapi di sisi lain ada nilai-nilai yang tanpa disadari membawa efek terhadap kesakralan terhadap pakaian tersebut. Dan ini menarik sebenarnya, begitu banyak kalau diurai satu persatu tentang fenomena yang terjadi. Persoalan LGBT, persoalan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan aparat, persoalan HAM. Ya. Kalau kita urai satu persatu rasanya kita nggak percaya gitu. Dan kita tahu bahwa Minangkabau itu kuat satu sisi dengan adat dan agama yang menjadi combine. Adat Mangato, adat memakai sarak Mangato. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita hari ini, mande-mande yang ada di manapun berada, dengan kondisi ekologi yang berbeda, konteks kondisi situasional yang berbeda, ketika kita disatukan oleh rasa keminangkabauan kita dikuatkan oleh benang merah kita bahwa kita adalah Mandeh Minang yang punya aturan secara ideal normatif peran-peran sebagai seorang Mandeh itu apa,
yang menjadi tanggung jawab pada generasi selanjutnya. Nah, mungkin itu saja. Ini menjadi pemicu sebenarnya bagi kita. Coba untuk apa? Sambah sujui jo simpuah sabare buka nan piawai. Taraco luruih main daun, indak besisiak jo basiba. Indak bahinggo jo babateh, ete indak basabuik namo, kok gadang indak babilang kan. Jiknyo nan sambah nan tasera. Kapadu hadiran sadonyo. Langkok sagalo mandeh, sapo. Impape rumah nan gadang sumarak di dalam kampung. Hiasan dalam nagari. Kok awih bakeh minta ayah. Kok lapa bakeh minta nasi. Hidupnya tampe menyasa. Kok matinya tampe baniai. Ambun puruak aluang bunian. Kurang nan duduk jusuratan. Dan itu tahap apa? Pikuah-pikuah. Satiran-satiran di dalam ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kekayaan makna. Bahasa tasirek dan tasurek di dalam adat kita itu menjadi kearifan lokal yang luar biasa yang kita perlu kembangkan bersama-sama Mande. Jadi itu menjadi kunci bagi kita untuk bisa bagaimana PR bagi kita Mande-Mande untuk generasi muda awak. Bagaimana generasi muda awak memaknai itu. Supaya ditangkap dengan generasi milenial Gen Z ini, konteksnya sudah berbeda di memaknai itu. Nah, ini kepiawaian Mande-Mande lagi untuk bisa mentransmisikan pada generasi muda selanjutnya. Mungkin demikian Mande-Mande sadonyo, para pemirsa radio. Mohon maaf, makan karipik di tepi sawah, karipiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah refleksi yang menarik sekali dari Mandiri. Ternyata perjalanan panjang, bukan perjalanan panjang, perjalanan sejarah yang menunjukkan bagaimana peran perempuan Minang dalam kemerdekaan. Setiap fase itu memiliki makna terhadap kemerdekaan, dan itu adalah tantangan kita untuk terus meneruskan cerita yang sudah dilalui oleh para perempuan Minang dari kemerdekaan ke generasi selanjutnya. Setelah kita mendengarkan refleksi dari Mandesri, juga kemudian dari Pak Denny, dan tadi dari Mandeben, kita sekarang mau melihat bagaimana situasi sekarang. Bagaimana perayaan-perayaan dari kemerdekaan Indonesia ini di berbagai negara. Kita akan mulai dari Amerika, Kanada, dan kemudian terus sampai ke Afrika. Mari kita saksikan. Kita akan mulai dulu dari US dan Kanada. Silakan Mande Dede. Saudara siap pada sang merah putih. Hormat! Gerak! Untuk Indonesia Raya.
semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia. Baik, terima kasih Mande Dede. Waduh, seru sekali ya bagaimana kegiatan saudara-saudara kita di Kanada dan juga di US. Menarik sekali. Jadi ternyata tradisi untuk merayakan Dirgahayu Indonesia dengan permainan-permainan rakyatnya tetap dilakukan di sana. Paube Taraga Kampung yo Mande Ben. Hebat sekali paduan suaranya. Baik, tidak berlama saya mau melanjutkan. Kita mau masuk ke Eropa nih Mande Dede. Tidak sabar kita lihat, coba kita lanjutkan Mande Dede. Tanah airku, aku berjanji padamu.
Halo guys, yuk tengok keseruan komunitas Indonesia di Coventry and Warwick. Yuk! I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been teaching me a lot. 3, 2, 1. Wow, seru sekali kegiatan di UK ya. Kita dibawa ke berbagai tempat menyaksikan bagaimana seriusnya penyelenggaraan pengibaran bendera dan juga permainan-permainan rakyat yang terus diingat dan dimainkan kembali. Tentunya sangat membuat rasa persaudaraan juga semakin melekat untuk bagi warga Indonesia yang sedang berada jauh dari tanah air. Masih banyak dari berbagai negara yang lain, kita akan terus masih akan melihat bagaimana kegiatan di Eropa. Kita akan menuju ke Belanda. Nah, di samping dari video yang akan kita saksikan di Belanda ini, kita juga akan saksikan satu puisi yang akan dibacakan oleh cucu dari salah satu mande kita di sini, yang juga bertemakan tentang kemerdekaan. Silakan, Mande Dede. Merah
Zandvoort is een leven. Oh, dat komt maar. Een leven dat je moet beschermen. Een leven wat bij jou toe hoort. Dit kleine ding. Over de hele strand is een leven. Dus daarom zeg ik, voel je vrij. In het zand, wie je wilt zijn. Want anders heb je heel veel pijn. En dat is niet zo fijn. Dus, voel je vrij. Voel je vrij. Voel je vrij. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Mande Swanarami, orang awak di Belanda ya Mande Tati, terharu melihat keunikan dan peringatan di negara Belanda. Mungkin aku mau bertanya seketek ke Mande Tati, boleh mengulang sedikit apa makna dari puisi yang dibacakan oleh cucu Mande? Oke. Assalamualaikum. Boleh terdengar suaramu ya? Itu menceritakan tentang bagaimana dalam visi dia merasa bebas. Bebas itu adalah milik semua orang. Yang artinya harus dijaga bahwa itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Walaupun sedikit kehidupan seperti pasir yang ada di pantai, itu juga merupakan kehidupan. Jadi kehidupan itu karena dia masih kecil, dia bayangkan dengan sebutir pasir yang harus hidup terus dan semangatnya tidak boleh ditekankan karena kebebasan itu adalah milik setiap orang walaupun dia masih kecil. Dan katanya kalau kamu tidak merasa bebas, kamu akan merasa sakit, akan merasa perasaannya itu akan tertekan. Jadi merdeka, bebas itu adalah hak milik setiap orang. Kira-kira begitu pantun syairnya yang dibawa. Itu adalah ketika dia spontan ya, pantun itu dibuat ketika dia berada 3 tahun yang lalu kalau tidak salah berlibur di Turki dan tiba-tiba dia merasakan suatu desakan untuk mengatakan dia sedang hidup ya suasana indah di Turki, udara bagus, dia merasa senang. Tidak semua orang bisa merasakan kebebasan dan kesenangan yang pada saat itu dia alami. Jadi dia ingin juga mengharapkan agar anak-anak muda dan anak-anak juga merasa bebas walaupun kebebasan itu tidak sama, tetapi yang penting inti dari kebebasan. Dan mengenai perayaan di Belanda, Belanda adalah merupakan satu kota walaupun negaranya kecil, tetapi orang-orang Indonesia terkumpul banyak di Belanda. Sehingga perayaan di Belanda itu selalu merupakan momentum bagi Indonesia yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Begitu kira-kira sedikit pencerahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Mande Tati telah menambahkan keterangan tentang di Belanda. Nah, kalau kita telah melihat tadi bagaimana ramainya di Eropa, di UK dan di Belanda juga di Amerika, kita akan saksikan satu orang Mande kita yang mungkin jauh dari keriuhan yang seperti dari video-video yang kita lihat. Kita saksikan Mande Erna dari Ghana, bagaimana beliau merayakan Dirgahayu Indonesia pada tahun ini. Silakan Mande Tete.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Die gaat niet weg hoor. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh Ambo tambahkan sedikit sebelum lanjut ke Saudi Arabia. Mohon ini adalah video dari Mande Erna. Beliau biasanya berada di Ghana sendirian. Tidak ada KJRI yang dekat, jadi tidak pernah merayakan hari kemerdekaan. Video ini dibuat ketika beliau berada di Belanda, jadi sedang ada di Belanda. Walaupun dalam suasana yang sangat kecil, yang sangat intim, kebahagiaan terpancar dari kesenangan dia karena walaupun tidak bisa datang ke Den Haag karena beberapa hal, dengan kumpulan dengan teman-teman dekatnya dia merayakan dengan penuh kebahagiaan. Jadi berbeda di sana sendiri, di sini dengan beberapa teman di rumahnya sedang berlibur di sini, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, tersinar ya dari bagaimana dia menyanyikan lagu tersebut. Itu tambahan dari Ambo. Terima kasih banyak Mande Dede. Jadi memang Mande Erna kemudian mencoba mencari teman-teman untuk bisa merayakan bersama-sama. Kita masih berada di Afrika, kita akan melihat bagaimana di Saudi Arabia. Oke, sebelum kita beranjak ke benua yang berbeda, kita mau mendengarkan sebuah puisi yang akan dibawakan oleh dua Mande kita. Bagaimana bentuk puisinya dan kenapa dua orang Mande akan bacakannya? Mari kita saksikan. Silakan Mande Rati dan Mande Adek Sastri. Oke, ini tentunya ditulis oleh penulis yang sangat terkenal yaitu Bapak Taufik Ismail ya. Beliau banyak membuat puisi-puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, dan ini akan saya bacakan. Nanti artinya atau puisi dalam bahasa Indonesianya akan dibawakan oleh Mande Sastri Sunarti. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya VOC, Verenigde Oost Indische Compagnie. In Quantumstroom lijkt Rijswijk te passeren. Wie heeft wanneer Jalan Segara als naam aan deze weg verleend? In het verkeer tussen volle kleuren en sepia-foto's. Er wordt verteld van de VOC niet zomaar een afkorting Verenigde Oost-Indische Compagnie. Uit vervolgend eeuwen
luister aandachtig naar het geklepper van ruittuigen op Bataviastraten. Opeens wisselt het beeld naar files in Jakarta's binnenstad. Het VOC-kantoor van Europese architectuur was een solide, een langzame vader in verandert de vorm in het presidentiële Binagraha, met constructie van een republiek in de tropen. Van voren gezien zijn vorm een fundament solide. Vervolgens zweven zeearenden van de riviermonding naar de haven. En vogelzwermen strijken uit bossen op de aanplanting neer. Gezang van handel, regelmens, geweerkolven op de achtergrond. Alle opbrengsten, specerijen en belastingen opgezogen door Batavia. Dankzij Javaanse koningen, hoofden der Chinezen en hun handlangers, met getroffen de handel tot op berg verrijkt. En de politie fungeert als toegewijde trouwe veldwachter. In gedoopte noteren cijfers, in kolommen en het saldo is duidelijk. Zeeschepen met vele zeilen leiden rofgoed in om over zee te brengen. Eeuw na eeuw. De eens zo sterke gebouwen storten wonderbaarlijk in vergaan van binnenuit. Op lichterij. De Heer bestallen elkaar. Kijk eens. De zeearenden zweven weer van riviermonding naar de haven. Vogelschermen strijken uit bossen op de aanplantingen neer. Heden staat paal in olievelden, heren spierwit. Alle opbrengsten, mijnbouwen en belastingen opgezogen door Jakarta. Reuzen, bloedzuigers, zie ze eens het bloed opslokken. De oorspronkelijke productiegebieden krijgen een minimale fractie terug. Het gierige presidentiële Binagraha is toppen van inhaligheid. De macht van de Javaanse vorst, Chinese tycoons, zakkenlui van overal. Maatschappijen met duizenden gezichten, specialisten in prijsvastlegging. Gezang van handel en regulatie, die op geweerkolven zijn gegraveerd. Excel legt iedere prijsfluctuatie van een reuzenwinst is duidelijk. Via cybernet werken verdwijnt het roofgoed zonder gezien te worden. Voortdurend klonk tromgetroffel vanwege de handel als opperbevelhebber. En de politiek fungeert als toegewijde trouwe veldwachter. Tijdperk na tijdperk, die eens zo sterke gebouwen storten wonderbaarlijk in vergaan van binnenuit. Op lichterij, schulden stapelen zich schaamteloos op. Het vroege hoofdkantoor van de VOC heet in de nieuwe tijd Binagraha. Regeringsbeleid is recht evenredig met de berekeningen op de telraam. Het maakt niet uit of de munt nu gulden of rupiah heet. Nederlander, Maleer, als machthebber hebben ze gelijk. Kijk eens, voor het wachthuisje spuugt een voorbijganger
of the road. That was it. Silakan Made. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mande-Mande, Pak Denny yang setia hadir bersama kita, dan juga para pendengar Radio Gebu Minang. Saya akan membacakan terjemahan dari puisi Belanda tadi yang dibawakan oleh Mande Tati atau Mevrouw Tati, bahwa ternyata bagi seorang Mevrouw Tati pun membacakan puisi dalam bahasa Belanda juga harus hati-hati ya, Mevrouw ya. Betul. Dan ini cukup panjang ya, kami pilih memang sebagai semangat kemerdekaan juga, mengingatkan kembali para pendengar mengenai bagaimana dulu sejarah VOC kolonialisme yang pernah bercokol di Indonesia, dan kebetulan ini memang puisinya Datuk Taufik Ismail yang sudah diterjemahkan ke bahasa Belanda. Izinkan saya. VOC melintas di Rijswijk dalam lompatan kuantum serasa. Siapa bila yang menetapkan nama rentang ini jalan segara? Dalam lalu lintas antara sepenuh warna dan gambar sepia, tersebutlah VOC yang tidak semata singkatan nama. Verenigde Oost-Indische Compagnie dari abad lama. Simakan telinga derap kereta kuda di jalan berbatu kota Batavia. Beralih tiba-tiba adegan kemacetan kendara di Jakarta kota. Kantor VOC, arsitektur Eropa begitu kukuh dahulu kala. Pelahan Fadein berubah rupa jadi Binagraha dengan konstruksi sebuah Republik Katulistiwa. Tampak depan kantor dagang kekar bentuknya. Tampak dalam kukuh formasi serta fondasinya. Lalu elang laut melayang dari muara sungai ke pelabuhan, dan kawasan unggas berhinggapan dari hutan ke perkebunan. Nyanyian perdagangan, reklemen di belakangnya, popor senapan. Semua hasil bumi, rempah dan belasting dihisap ke pusat di Batavia. Berkat raja-raja Jawa, kapitan Cina, serta centeng kota dan desa, sesudah ditabuh genderang perdagangan sebagai panglima dan politik jadi hulu balang pengawal setia. Kalam berdawat mencatat kolom kiri kanan dan jelasnya saldo. Kapal laut layar banyak memuat jarahan menyeberang samudra. Abad lewat abad, bangunan demikian kokoh ajaib roboh, keropos di dalam tipu menipu, saling mencopet sesama Belanda. Allah, lihatlah kembali melayang dari muara sungai ke pelabuhan. Kawanan unggas berhinggapan dari hutan ke perkebunan. Belibis tegak-tegak di kawasan kilang minyak, putih sangat bulunya. Semua hasil bumi, tambang dan pajak dihisap di pusat Jakarta, ke pusat di Jakarta. Lintah raksasa, saksikan berdenyut-denyut sedotan darahnya. Daerah asal dibagi hasil seujung jari kelingking kaki kirinya. Binagraha yang bakhil kedekut, puncak tamak gurita loba, kuasa Raja Jawa. Juragan Cina, bisnismen bermacam bangsa, maskapai 1000 muka spesialis dalam mematok tarifnya.
Nyanyian perdagangan dan regulasi dipahatkan di popor senapan. Excel mencatat setiap fluktuasi harga dan jelas gergasi labanya. Lewat jaringan cyber jarahan melesat pindah tak tampak mata. Bertalu ditabuh genderang perdagangan sebagai panglima. Dan politik jadi hulu balang pengawal sangat setia. Dekat lewat dekad, bangunan demian kokoh, ajaib roboh. Keropos di dalam tipu menipu, hutang menggunung tanpa malu, kantor abad lama VOC pindah ke abad baru Binagraha. Kendali politik negara berbanding lurus, kalkulasi bunyi sipoa, tak peduli huden namanya atau pula sebutlah rupiah. Belandakah? Melayukah? Bila berkuasa sama payah serakah. Di depan gardu seorang pejalan kaki. Lihatlah, dia meludah. Terima kasih. Ini bukan maksud mengatakan bahwa Binagraha sekarang seperti itu ya. Tapi ini refleksi seorang penyair pada masa dan konteks tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali, hebat sekali. Adik-adik dan Mande tadi membacakan puisi yang juga sangat hebat sekali. Oke, kita mau melihat lagi Mande kita yang juga punya bakat. Setelah kita berpantun dan membacakan puisi, kita akan lihat Mande kita yang satu ini. Keterampilan apa, bakat apa yang pengen disampaikan kepada kita. Silakan Mande Dede. Baik, mungkin nanti saya perlu tambahkan sedikit. Tadi adalah kegiatan perayaan di Australia dan Jepang. Nah, di situ juga kita lihat bagaimana Jepang sangat seru sekali ya parade-parade yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Seperti tadi saya sampaikan, kita akan menyaksikan Mande kita yang juga sangat berbakat. Silakan Mande Dede. Mami. Mami kok ama. Iya kok mami kan 10.000 Arago. Kalau amak tuh 1.000 Mami. Sama lo juga kopi itu mana? Iya. White coffee. White coffee. 30.000. Kopi hitam mau ibu. Mau ibu. Iya. Awak yang mahal lah namanya. Mbak Mami. Biarlah jadilah. Mak. Mak. Di Piaman kok makanan khasnya salalawak nak mak. Yo. Bako namanya salalawak busuk mak. Itulah. Tapi kepikir aja dia mak
Ba ako salah lawak busua. Kece ko ha. Salah lawak tu tabue dari tapuang. Tambah jo daun kunyi. Tambah jo lado. Tambah jo lawak tukai. Lawak tukai itu tuh, Mak. Itu dan lawak busuk tu. Oh, itu loh. Jadi lawak tukai ko busuk seketek tapi lama rasanya. Nang busuk kalau nang lama. Nang busuk kalau nang lama. Makanya lawak salah lawak ko terkenal gitu. Le pandai Dela menyanyikan lagu Salah Lawak tuh. Ada lagu emang Uniali Kasim menyanyiin dulu. Oh, Uniali Kasim tuh dulu tuh. Coba lawak nyanyian berdua nak, Mak. Dela sih seorang banyak. Berdua lawak, Mak. Seorang selah. Kalau lama nyanyi kok lari orang mendengar beko. Oh, ndak lah, Mak. Sama-sama, Mak. Akhirnya coba lah kok bisa. Apa, Mak? Yalah. Salah lagi atau Mak? Salah wayoy, yo padia suara Mak ko ye. Sumpi olah-olah di tanah balai. Karuang jo sumpi olah-olah di tanah balai. Lapaklah badan salarang piaman olah-olah. Badaun kunyi olah-olah balau tukai. Badaun kunyi olah-olah
Mande kita dengan bakat yang lain lagi. Hebat-hebat Mande man. Tigo Emiko memang. Penyanyi, berpuisi. Oke, Mande Sastri bentuknya tidak hadir hari itu malam kok, tapi beliau mengirimkan video beliau nyanyi Salalaua. Oke, setelah video puisi, lagu, sekarang kita akan menyanyikan satu video tarian. Dalam rangka 17 Agustus juga, sebuah tarian yang ditarikan oleh anak-anak kita yang berada di, coba kita saksikan, di negara mana? Silakan Adik-adik. Terima kasih, terima kasih. Mungkin Lampu minta Mande Adik Sastri mana untuk sedikit bercerita tentang video dari generasi muda kita tadi nih, dari Texas sepertinya. Iya, Mande Sony itu tadi kiriman dari Mona dan Tanya Bowell yang berdomisili di San Antonio ya, kalau tidak salah dekat dengan Niben ya. Itu kebetulan dia senang sekali mengikuti dengan ibunya mengikuti hari perayaan 17 Agustus biasanya di Austin. Tapi yang dia kirimkan kemarin itu adalah pada saat masih dalam rangka 17 Agustus, Tania ini senang sekali menari dan dia menari di sekolahnya. Dia sudah SMA dan menampilkan satu tarian tunggal Lenggang Jakarta. Jadi dia ikut mengirimkan videonya untuk acara Mande Minang Mancanegara walaupun ibunya belum aktif bersama kita, tetapi dia senang sekali. Beliau ini dari orang Bukit Tinggi. Jadi demikian Pak Denny dan ingin menjadi warga negara Indonesia katanya, tetapi mudah-mudahan nanti walaupun tidak menjadi warga negara Indonesia, dia masih masih mencintai tanah ibu, tanah air ibunya dan neneknya. Demikian Mande Sony. Oke, terima kasih banyak Mande. Tapi kita juga ingin sekali mengajak generasi muda di kedepannya, terutama
putih-putih untuk juga aktif di dalam mancanegara, dan beberapa program kita juga akan siapkan sehingga lebih banyak melibatkan generasi yang lebih muda. Masih ada 2 acara lagi yang akan kita saksikan, tapi sebelumnya bagaimana kalau kita foto bersama dulu sebelum pada kita tutup acara nanti? Boleh kita buka dulu sebentar semua kameranya? Oke, kita buka sebentar. Mandepit, Andung. Akan ada 2 kali ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang yang kedua. Yang kedua. 1, 2. Oke. Nah, kalau dari tadi kita sudah melanglang ke berbagai negara, ada pertanyaan, tari yang ditampe awak, Mbak cari itu. Tidak ada video dari Kampuang, tidak ada video dari yang bisa awak caliak pulau. Nah, ternyata banyak agak susah Pak Patang mencari mana ada bisa mengirimkan. Nah, tapi akhirnya Ambo bersedia share apa sih yang dilakukan di Tampe Ambo, di RT Ambo pada saat perayaan 17 Agustus pada tahun itu. Walaupun di rantau, tapi dengan banyak kawan-kawan dari suku-suku yang lain, jadi sangat menarik itu kegiatan. Mungkin Ambo akan share. Anak Indonesia, anak yang merdeka, satu satu, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Kita peristiwa tanahku Indonesia, ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, itu kegiatan dari Tampe Ambo. Ambo didaulat untuk melatih anak ketek-ketek untuk menarikan tari apapun itu tentang Indonesia. Jadi itu yang terakhir. Jadi ternyata kita semua merayakan kemerdekaan kita, Dirgahayu Republik kita dengan cara kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, tapi dengan semangat yang sama. Saya rasa itu mungkin yang harus kita sama-sama bersyukur. Kita memiliki semangat yang sama. Satu yang kita lihat di akhir ini adalah dari Mande Irma, dari VOA Indonesia, yang juga akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan Dirgahayu. Silakan Mande Dede. Happy
75th anniversary of diplomatic relation Indonesia and the United States. Terima kasih. Thank you very much. Reok Ponorogo. That is insane. I just am in love with like the Indonesian culture. Like it's not anything like any other culture I've experienced. Sayang was my first song. Actually, Via Valen sang that last year at the Indonesian festival in DC, and I met her. It's really cool to be able to sing her song. Very difficult. That was the most difficult song I think I've ever learned in Indonesian. Cuma sempat makan nasi rames, rendang sama telur balado, tempe goreng. Untuk orang bule, orang asing yang belum pernah coba makanan Indonesia ya harus cobalah, enak banget. Banget, aku deg-degan dari kemarin sebenarnya, tapi ternyata seru banget, kayak vibe-nya seru, terus kayak semuanya kayak happy gitu. Ternyata banyak banget orang-orang yang bukan orang Indo gitu ya, yang pada wah joget-joget barengan gitu. Selain hubungan politik yang terjaga dengan baik, kita sekarang ingin mengembangkan at least 2 hal. Pertama adalah hubungan ekonomi yang lebih kuat, dan yang kedua people to people contact. Kita perlu extra effort untuk atau agar masing-masing masyarakat itu memahami pihak yang lain, karena kalau masyarakatnya paham satu sama lain, maka ini akan menjadi kontributor atau akan menjadi fondasi yang sangat kuat bagi upaya kita dari pemerintah untuk mendekatkan diri, untuk memperkuat hubungan bilateral. Wow, W-nya wholesome, outstanding, wonderful Indonesia. Jadi itu yang ada di ingatan orang-orang Amerika ketika mereka mengingat mengenai festival ini, mengingat mengenai yang terbaik dari Indonesia. Kita senang, kita bangga bisa membawa yang terbaik dari Indonesia. Baik, Mande semua, itu adalah video penghujung kita pada perayaan Dirgahayu 79 tahun Indonesia. Ambo juga pengen menyapa para Mande-Mande yang sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Saya lihat ada beberapa nama-nama baru, juga para pendengar radio RGM yang tadi sampai dengan 225 pendengar ya, kalau menurut Bang Asdi. Kemudian juga saya lihat, saya ingin juga mengajak bagi Mande-Mande yang belum bergabung di Mande Minang Mancanegara untuk bisa ikut bergabung bersama kita, karena banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Saya lihat ada beberapa nama-nama nih yang juga cukup familiar di dalam beberapa kegiatan. Ini bisa silakan saling menyapa, Mande Mina, Mande Sumalis, Mande Indrawati, oke, dan Mande Zurmailis atau Zurmailis. Oh ya, iya. atau Mande Lili ya. Mande Lili, iya Mande Lili. Ini juga seorang pembicara yang pernah ya. Mande Mela nih dari Riyadh. Ya, Mela orang kita mah, bukan orang luar. Ya, Mel. Ya, tapi yang lagi Mela sibuk, mana dia nih? Tidak ada Mela suara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mela. Bersapa dulu, Mel. Mela harus dapat tugas nih malam ini, belum dapat tugas Mela malam ini. Ayo, tugas apa? Oh ya, salam merdeka semuanya. Semoga kabar sehat. Baik, ini karena Mela sudah bergabung juga, udah ada suaranya, dan untuk semua Mande-Mande yang sudah hadir, terima kasih sekali untuk kehadiran di malam ini, untuk semua kontribusi videonya, untuk Mande Dede yang sudah bekerja keras bersama anak bujangnya memadu dan membuat tayangan kita yang sangat menarik. Wow. Dan Ambo meminta
doa penutup dari Riyadh, dari Mandemela pada Nah, acara malam ini. Yes. Yes, semua setuju Mandemela? Yes. Apa? Gimana Mendet Sony? Sebagai Aldo doa saya penutup kita. Allahu Kenapa kan Mela? Tidak apa-apa, tidak on cam. Oke, sebentar. Baik, mande-mande semuanya. Ini Mela harus mengkondisikan karena ini sekaligus Mela ingin mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya dari Mande Sastri khususnya, dan tentu saja makna kemerdekaan itu sangat dalam ya untuk kita semua, dan pada hakikatnya adalah bagaimana kalau kita mau menarik ke diri kita, kita bisa memerdekakan diri kita dari hawa nafsu ataupun ego-ego kita gitu kan ya, yang mengekang kita untuk bisa kita lebih banyak berbuat untuk masyarakat tentunya. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama beristighfar sebanyak 3 kali, dan dilanjutkan juga Al-Fatihah serta surah Al-Ikhlas. Istighfar kita bersama. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini Engkau berikan kami izin, Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk kembali membangun hati-hati kami dengan rasa kasih sayang yang Engkau curahkan pada diri kami. Meskipun pertemuan kami ini adalah pertemuan virtual, namun dengan keberkahan keridhaan-Mu serta kasih sayang-Mu, kami bisa menyatukan hati-hati kami, ya Allah. Kami bisa menyatukan pikiran, ide-ide kami, serta niat-niat kami yang kami persembahkan untuk bangsa dan negeri kami, meskipun kami berada jauh dari tanah air kami, ya Allah. Untuk itu, tidak ada rasa syukur serta ucapan Alhamdulillahirabbil alamin yang patut kami ucapkan secara lisan, yang kami resapi di hati kami, di pikiran kami, serta kami aplikasikan dalam perbuatan kami. Ya Allah, ya Rabb, kemerdekaan pada bangsa kami pada hakikatnya adalah kemerdekaan yang juga atas izin dan karunia-Mu, ya Allah. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berbangsa, bernegara, nikmat kami sebagai hamba-Mu, nikmat kami sebagai manusia-manusia utuh yang bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat, ya Allah. Nikmat kami sebagai seorang anak, nikmat kami sebagai pasangan dari pasangan kami, ya Allah, baik sebagai suami ataupun istri. Nikmat kami sebagai orang tua dari anak-anak kami. Ya Allah, tak jarang kami luput mengucapkan syukur padamu. Tak jarang pula kami lupa arti kemerdekaan yang telah kami beri, kami rasakan, yang kami dapatkan, ya Allah. Maka pada kesempatan hari ini, ketika saudara-saudara kami berbagi informasi, berbagi ilmu untuk merefleksikan arti kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia, mudah-mudahan, ya Allah, itu pula menjadi penyemangat kami untuk bisa berbuat kebaikan meskipun sedikit, meskipun terkadang tidak mudah untuk kami berbuat, ya Allah. Meskipun banyak batu sandungan untuk kami berbuat, ya Allah, tapi kami yakin meskipun sedikit itu, yang terpenting adalah tujuan kami untuk memberikan kebermanfaatan, dan pada akhirnya kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya menuju-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, hidup di perantauan tidaklah mudah, ya Rabb. Banyak sekali ujian yang kami lalui. Bahkan hidup di negeri kami sendiri pun dengan keadaan saat ini, ya Rabb, Engkau banyak memberikan ujian dan cobaan pada kami. Namun kami yakin dengan pertolongan-Mu, dengan keyakinan terhadap-Mu bahwa segala sesuatu yang Engkau berikan pasti akan ada hikmahnya, kami dapat melaluinya. Ya Allah, ya Rabb, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Pikiran itu selalu ditanamkan dari nenek moyang kami sampai saat ini.
Tapi kadang kami lupa. Kadang kami kufur nikmat ya Allah. Kami hanya bangga dengan nama sebagai bangsa yang besar. Tapi kami belum bisa berbuat sesuatu. Maka mampukanlah kami ya Allah untuk bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa kami, untuk negara kami, bahkan untuk diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, hidup di perantauan begitu banyak lika-likunya. Terkadang ujian itu tidak datang dari orang asing, tetapi dari saudara kami sendiri ya Allah. Maka berikanlah kami selalu petunjuk dan cahayamu serta hidayahmu ya Allah. Mampukan kami dalam mengemban tugas-tugas kami ya Allah. Kami di perantauan menguji diri kami sendiri ya Allah. Sejauh mana kami bisa berperan dan bermanfaat. Ya Allah ya Rabb. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang Engkau percayai untuk bisa menjadi pemimpin. Baik pemimpin untuk dirinya, untuk masyarakatnya, bangsanya, bahkan kami-kami yang hidup di perantauan ini membawa nama besar dari bangsa kami. Maka mampukanlah kami untuk menjaga nama besar itu ya Allah. Bimbinglah kami selalu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki hati, saling menyikut sana sini, saling memfitnah sana sini, saling menghancurkan satu sama lainnya ya Allah. Sungguh ya Allah, hidup perantauan tidaklah mudah. Kekuatan kami adalah kekuatan sesama bangsa ya Allah. Maka dari itu janganlah kami sampai ada rasa-rasa negatif ataupun saling menghakimi ataupun saling menyakiti ya Allah. Mampukanlah pemimpin-pemimpin kami di perantauan, apakah itu duta besar kami termasuk Pak Denny, pemimpin komunitas kami, Pak Neben, pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin bangsa yang berada tersebar di dunia ini ya Allah, menjadi pemimpin yang amanah. Mampukan kami ya Allah, mampukan kami serta berikan kami selalu hidayah-Mu agar kami tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya Allah ya Rabb, kami sadar masih banyak hal yang belum kami perbuat untuk bangsa ini. Kami sadar, kami hanya bisa berretorika, belum bisa banyak berbuat dengan nyata. Tapi kami yakin dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah, dengan kekuatan silaturahim, dengan kekuatan komunitas Mandeh mancanegara ini, kami bisa walaupun sedikit demi sedikit merangkak satu langkah demi satu langkah, kami bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara dan khususnya untuk ranah kami yakni Sumatera Barat. Ya Allah ya Rabb, selalu berikanlah kami petunjuk. Kuatkan kami, mampukan kami ya Allah. Tanpa-Mu kami tidak berarti apa. Ya Allah, terakhir harapan kami adalah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan menjadi ladang amal ibadah, amal jariah untuk kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Angkatlah derajat kedua orang tua kami ya Allah. Jauhkanlah dari siksa neraka dan siksa kubur. Pertemukanlah kami kelak di surga-Mu ya Allah sebagai keluarga yang utuh. Ya Allah, jadikan juga keturunan-keturunan kami, keturunan yang soleh-soleha, yang bisa mengangkat derajat kami, yang bisa menolong kami di akhirat kelak, yang bisa mencetak sejarah kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, terakhir perintah kami mohonkan apapun yang kami lakukan, jadikanlah itu sebagai amal ibadah kami. Dan akhirlah segala kegiatan bahkan kehidupan kami husnul khotimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mande. Tiang doa Mande Melawa. Mantap Bana dari Riyadh. Dengan ditutupnya, dibacakannya doa penutup oleh Mande Mela, maka berakhir acara kita pada hari ini. Sekali lagi Ambo sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Denny, Mande Pen, Mande Siti Salma, sebagai pembina, penggawas, dan pimpinan dari Mande Minang Mancanegara. Sehat Mande Siti Salma, Mande Ben, Ya, Pak Denny. semua sehat. Sehat semuanya. Alhamdulillah.